Ketika seorang empati keluar dari hubungan dengan seorang narsisis, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mencari keributan atau memulai percakapan baru. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghilang. Mereka terdiam. Mereka mundur. Mereka lebih banyak tinggal di rumah. Terkadang hampir tidak ingin melangkah keluar dari pintu mereka sendiri. Di permukaan, ini tampak seperti kelelahan atau ketenangan yang tidak biasa. Namun di balik keheningan itu, proses mental, spiritual, dan bawah sadar terungkap. Tidak seorang pun yang pernah mencintai seorang narsisis dapat segera kembali ke dunia dengan hati yang utuh. Manipulasi, gaslighting, penipisan emosi, siklus panjang turbulensi psikologis mendorong sistem saraf, empati jauh melampaui batas yang pernah mereka yakini dapat mereka tanggung. Dan ketika badai akhirnya berlalu, jiwa mereka memasuki ritual kuno yang disebut Jung sebagai penarikan diri. Kembali ke batin terdalam untuk memulihkan energi yang dicuri. Pada fase ini, mereka memilih diam bukan karena mereka takut pada dunia, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka dapat mendengar diri mereka sendiri lagi. Sang narsisis telah menempati seluruh tahap batin pikiran mereka. Emosi dibentuk oleh reaksi narsisis, batasan-batasan yang dilanggar, intuisi yang disangkal, belas kasih yang dieksploitasi hingga kosong. Jadi ketika mereka akhirnya melarikan diri, mereka pulang menutup pintu bukan untuk mengisolasi diri dari kehidupan, tetapi untuk terhubung kembali dengan jiwa mereka, dengan kebenaran, dan dengan tempat di mana mereka kehilangan diri mereka sendiri. Keheningan menjadi obat pembersih. Kesendirian menjadi pintu gerbang kembali ke dunia batin yang terpaksa mereka tinggalkan. Ini bukanlah retret yang lemah. Ini adalah kepulangan, ritual penyembuhan, langkah pertama dari sebuah kebangkitan. Karena setelah mencintai seorang narsisis, juga seorang empati harus merekonstruksi dirinya sendiri, bukan dari reruntuhan, tetapi dari kebenaran. Dan kebenaran hanya berbicara dalam keheningan. Bagian pertama, ketika sistem saraf runtuh, mengapa seorang empati dipaksa untuk menarik diri? Psikologi modern menunjukkan bahwa ketika seseorang hidup terlalu lama di lingkungan yang beracun, terutama yang dipenuhi dengan gaslighting, kontrol emosional, evaluasi, dan trauma mikro yang konstan, sistem saraf mereka mengaktifkan keadaan khusus yang disebut penutupan protektif. Dr. Stephen Porges, Bapak teori Polyadel, menggambarkan hal ini sebagai mekanisme biologis yang memaksa otak untuk menarik energinya dari dunia luar agar dapat bertahan hidup, hidup. Sistem saraf tidak dapat lagi menahan kewaspadaan yang terus-menerus. Jadi sistem saraf akan mati sendiri seperti lampu yang berkedip-kedip setelah dipaksa menyala selama berhari-hari. Menurut penelitian oleh Dr. Judith Olaf dan Elaine Aron, para empati dengan sistem saraf yang sensitif dan sangat selaras secara alami mengaktifkan respons ini dengan lebih mudah. Mereka merasa lebih dalam, berempati lebih kuat, mengingat pengalaman emosional lebih lama, dan menyerap energi lingkungan mereka jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Oleh karena itu, setelah hubungan narsistik, bahkan stimulus eksternal terkecil, rasa, suara, pandangan sekilas, dapat menjadi pengingat menyakitkan tentang apa yang pernah mereka alami. Di rumah, mereka tidak perlu membaca bahasa tubuh siapapun, memantau suhu emosi, mendengarkan perubahan nada yang halus, atau menebak apakah hari ini mereka dicintai atau dibenci. Ruang pribadi mereka menjadi zona aman neurologis tempat tubuh akhirnya diizinkan untuk melepaskan baju zirahnya, bersantai, dan menghembuskan napas yang telah ditahan terlalu lama. Namun, itu baru lapisan pertama. Di bawah mekanisme biologis tersebut terdapat pergerakan jiwa yang disebut Jung sebagai regresi sakral, penarikan energi dari dunia sehingga jiwa dapat berbicara pada dirinya sendiri lagi. Dalam hubungan dengan seorang narsisis, seorang empati memberikan bagian-bagian terindah dari diri mereka, kebaikan, kesabaran, kekuatan penyembuhan, pengertian, dan kualitas jiwa yang tidak pernah dimiliki oleh seorang narsisis. Mereka tidak hanya mereka menyinari jiwa yang bertahan hidup dalam kegelapan, keheningan, dan tinggal di rumah menandai momen jiwa mereka mulai merebut kembali semua cahaya itu. Perebutan kembali ini tidaklah lembut. Rasanya seperti menarik tali energi dari sistem parasit yang telah menempel terlalu lama. Tubuh terasa kosong. Dunia batin bergetar. Bacaan-bacaan gelap yang diproyeksikan kepada mereka oleh seorang narsisis. Rasa bersalah, tidak berguna, menjadi terlalu sensitif, muncul ke permukaan untuk akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sang empati mulai menyadari betapa banyak bagian dari diri mereka yang telah hilang. Mereka menyentuh kenangan yang terkubur, hasrat yang terpendam, air mata yang tertelan, dan batasan yang telah terkikis. Mereka melihat bahwa mereka telah hidup dalam mimpi emosional, tanpa henti memberi dengan harapan, menyelamatkan jiwa yang tidak pernah ingin diselamatkan. Keheningan melarutkan mantra itu adalah sebuah penghindaran. Itu adalah ritual suci dari konfrontasi batin. Ketika mereka berhenti terlalu terlibat dengan dunia, mereka tidak bersembunyi dari kehidupan. Mereka mencoba mendengar suara mereka sendiri lagi. Suara yang telah tenggelam oleh kekacauan hubungan. Ini adalah tahap di mana intuisi terbang lembut namun tajam,
Seperti air jernih yang kembali setelah kemarau panjang, mereka mulai melihat pola-pola yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Mengapa mereka terus menarik hati para narsisis, mengapa mereka terus mencoba menyelamatkan, mengapa merasa takut tinggalkan mencegah mereka, mengapa mereka memaafkan secara berlebihan. Inilah yang digambarkan Carl Jung sebagai malam gelap jiwa. Namun bagi para empati, itu menjadi malam gelap jiwa empati. Malam batin yang bukan keputusasaan, tetapi pemurnian. Dalam kegelapan keheningan, mengatur ulang sistem saraf dan mengembalikan bayang-bayang yang tidak pernah menjadi milik mereka. Mereka membersihkan energi mereka, merebut kembali kemurnian yang telah terkikis. Ada alasan lain mengapa empati lebih suka tinggal di rumah. Mereka lelah tampil. Banyak empati tumbuh dalam keluarga yang kacau secara emosional, dipaksa berperan sebagai pembawa damai, orang yang bertahan, orang yang sedikit bijaksana. Ketika mereka bertemu dengan seorang narsisis, peran ini semakin intensif. Mereka menjadi perawat spiritual di teater kekacauan. Ketika mereka melarikan diri dari teater itu, mereka tidak ingin berakting. Mereka tidak lagi ingin tersenyum sementara hati mereka berdarah. Mereka tidak lagi ingin menjelaskan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak lagi ingin minta maaf atas dosa-dosa yang bukan milik mereka. Tinggal di rumah adalah cara mereka untuk mengatakan, saya harus berhenti tampil dan kembali menjadi manusia. Dan di ruang pribadi itu, empati merasakan kebebasan lagi. Bukan kebebasan dari seseorang, tetapi kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Membuat teh, mendengarkan hujan, membaca halaman buku. Tindakan-tindakan kecil ini menjadi ritual untuk kembali ke jati diri mereka yang asli, di mana mereka tidak lagi menjadi perpanjangan tangan orang lain. Akhirnya, alasan terdalam untuk tinggal di rumah dan tetap diam adalah jiwa yang mengumpulkan energi untuk kelahiran kembali yang agung. Jung pernah berkata, sebelum kesadaran berkembang, energi harus ditarik ke pusat. Seperti anak panah yang ditarik mundur sebelum terbang, seorang empati mengumpulkan potongan-potongan jiwa mereka yang berserakan untuk membentuk satu makhluk utuh. Versi diri mereka sendiri yang tidak dapat lagi dikendalikan, dieksploitasi, atau dihancurkan oleh seorang narsisis. Keheningan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Saat jiwa bersiap untuk memasuki kembali dunia dengan mata yang jernih, hati yang cerdas, dan rasa harga diri yang terlahir kembali. Bagian kedua. Ketika keheningan menjadi bahasa jiwa, pada tahap ini seorang empati mulai menyadari kebenaran yang sebelumnya tidak pernah mereka sentuh. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, ini adalah kembalinya intuisi. Wilayah suci tempat jiwa akhirnya berbicara dengan suaranya sendiri. Setelah pelecehan narsistik, mereka larut dalam badai kebisingan emosional. Argumen yang tidak disadari, penipuan yang memutarbalikkan persepsi mereka, tuntutan yang tidak terucapkan yang memaksa mereka untuk terus-menerus menyesuaikan diri, untuk mengakomodasi ego narsisis yang rapuh tetapi mengendalikan. Keheningan yang sekarang mereka masuki adalah kebalikan sempurna dari semua kekacauan itu. Belajar mendengar gerakan paling hening di dalam diri, desahan intuisi yang pernah mereka abaikan, detak jantung menemukan ritmenya sendiri lagi, jiwa yang mengetuk lembut, mengundang mereka kembali ke esensi asli mereka. Salah satu fenomena pertama yang muncul dalam keheningan adalah kembalinya kejelasan. Bukan kejelasan yang lahir dari pemikiran analitis, tetapi dari pengetahuan yang lebih dalam, yang disebut Jung sebagai kebijaksanaan alam bawah sadar. Mereka mulai melihat hal-hal yang tidak pernah bisa mereka lihat dari dalam hubungan. Kata yang dibuat untuk memanipulasi emosi. Siklus berulang dari mengidealkan, merendahkan, membuang. Saat-saat mereka menyerah, bukan karena cinta, tetapi karena takut ditinggalkan. Keheningan menjadi senter yang menerangi kegelapan yang pernah menyembunyikan detail-detail yang tak terlihat ini. Dan wahyu yang paling menyakitkan adalah ini. Segala sesuatu selalu di sana. Mereka tidak pernah memiliki cukup keheningan untuk menyadarinya. Ketika kebenaran muncul dalam keheningan, jiwa empati mengalami keterkejutan. Bukan karena seseorang menyakiti mereka, tetapi karena mereka akhirnya melihat seberapa banyak diri mereka yang hilang dalam permainan kekuatan psikologis itu. Beberapa menggambarkannya sebagai kebangkitan spiritual. Yang lain menyebutnya detoksifikasi emosional, dan beberapa mengatakan rasanya seperti jiwa yang kembali. Terlepas dari labelnya, semuanya mencerminkan satu hal, yaitu kembalinya kesadaran. Ini juga merupakan tahap di mana empati mulai merasakan energi sejati mereka lagi. Sekarang setelah mereka tidak lagi dikuras oleh si narsisis, mereka menyadari bahwa kehangatan, kedalaman, kejujuran, dan kasih sayang mereka bukanlah hadiah langka yang bisa dianggap remeh oleh orang lain. Mereka adalah energi hidup yang hanya bisa diberikan karena pilihan, bukan karena paksaan. Kesadaran ini mengubah seluruh arsitektur spiritual mereka. Jika sebelumnya mereka melihat cinta berarti memberi tanpa syarat, syarat, sekarang mereka mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah mengharuskan mengorbankan kedamaian batin untuk mempertahankan ikatan yang beracun. Cinta sejati dimulai ketika mereka mencintai diri mereka sendiri dengan cukup dalam untuk tidak pernah kembali ke apa yang pernah menghancurkan mereka. Dalam keheningan ini, mereka mempelajari kembali seni memilih. Mereka mulai bertanya, siapa yang benar-benar pantas berjalan di sampingku? Siapa yang tidak? Siapa yang aman bagi jiwaku?
Siapa yang tertarik pada energiku hanya untuk mengisi kekosongan mereka yang tak berdasar. Mereka tidak lagi membuka pintu bagi siapapun yang mengetuk. Mereka tidak lagi membiarkan kekacauan memasuki rumah spiritual yang sedang mereka bangun kembali tanpa terlebih dahulu memahami tujuannya. Mereka menjadi sadar dengan cara yang tidak mungkin dilakukan selama keterikatan narsistik. Semakin lama mereka berdiam diri, semakin mereka merasakan sesuatu di dalam diri mereka dibentuk ulang. Tidak ada lagi rasa takut akan kesendirian, tidak ada lagi kekosongan saat tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan, tidak ada lagi kecemasan untuk membuktikan nilai mereka. Sebaliknya, mereka merasakan kepenuhan yang tenang, kelengkapan yang dalam dan mantap yang tidak membutuhkan kebisingan, validasi atau perhatian, dan yang tidak dapat dihancurkan oleh seorang narsisis. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan dalam kesendirian, semakin dalam hubungan mereka dengan dunia. Bukan melalui kebisingan atau interaksi sosial, tetapi melalui intuisi. Mereka melihat emosi yang sebenarnya di balik senyuman. Mereka mendengar rasa tidak aman di balik kesombongan seseorang. Mereka merasakan energi sejati orang bahkan sebelum mereka berbicara. Kemampuan ini bukanlah hal baru. Ini adalah inti dari seorang empati. Setelah mengalami pelecehan, mereka akhirnya belajar untuk menggunakannya secara sadar, bukan secara tidak sadar. Keheningan mengubah kemampuan ini dari beban menjadi kekuatan, dan inilah kebenaran yang paling penting. Pada titik ini, keheningan tidak lagi menjadi tempat berlindung. Itu menjadi tempat lahir, bukan tembok pelindung, tetapi fondasi baru tempat mereka membangun kembali hidup mereka dari kebenaran, bukan ilusi-ilusi. Ketika seorang empati mencapai tahap ini, mereka tidak lagi menjadi diri mereka yang dulu. Mereka tidak lagi mudah dimanipulasi, tidak lagi bersedia memikul tanggung jawab atas emosi orang lain, tidak lagi takut kehilangan siapapun karena mereka sekarang tidak mengerti apapun, dan tidak seorang pun dapat mengambil apa yang menjadi milik jiwa mereka. Keheningan menjadi deklarasi baru mereka, suatu bentuk kedaulatan yang tidak memerlukan kata-kata. Dan keheningan inilah yang tidak dapat ditanggung oleh seorang narsisis. Karena mereka tahu ketika seorang empati menjadi diam tanpa rasa sakit, tanpa kerinduan, tanpa perlu bereaksi, permainan telah berakhir. Bagian ketiga. Ketika keheningan menjadi ritual kelahiran kembali dan rumah menjadi ruang suci bagi jiwa. Setelah menghabiskan cukup waktu jauh dari kekacauan hubungan narsistik, seorang empati mulai mengalami transformasi batin yang jauh lebih dalam daripada yang pernah mereka pahami sebelumnya. Keheningan bukan lagi reaksi defensif, itu menjadi sebuah ritual. Ruang pribadi mereka bukan lagi tempat persembunyian, tetapi ruang suci tempat jiwa memulai restrukturisasinya. Bagi orang luar itu terlihat sederhana. Mereka tinggal di rumah, mereka menarik diri, mereka, tetapi secara internal ada metamorfosis mendalam yang sedang terjadi. Energi kembali ke pusat, diri larut dan tersusun kembali, fragmen-fragmen emosional kembali ke rumah, dan kesadaran terbangun dari trans ketergantungan. Pada tahap ini, empati menyadari sesuatu yang tidak pernah cukup jelas untuk didengar. Seberapa jauh jiwa mereka telah ditarik menjauh dari dirinya sendiri. Si narsisis tidak hanya mengambil waktu, kepercayaan, atau kelembutan mereka. Yang paling brutal diambil adalah orientasi internal mereka, kemampuan untuk mendengar suara hati mereka sendiri tanpa orang lain mendistorsinya. Jadi ketika mereka mundur ke dalam keheningan struktur spiritual, mereka mulai terkalibrasi ulang. Ruang luar yang tenang bagi suara hati untuk berbicara lagi. Dan ketika mereka mulai mendengarnya dengan jelas, jiwa mulai pulih. Keheningan juga menjadi cermin. Dalam keheningan, mereka melihat dengan sangat jelas kebisingan apa yang pernah disembunyikan, batasan-batasan yang terhapus saat-saat hati mereka dikondisikan untuk melayani emosi orang lain. Saat-saat intuisi dikalahkan oleh manipulasi, mereka melihat setiap lapisan ilusi tersinggap, permintaan maaf setengah hati, janji-janji kosong, gerakan penuh kasih yang sebenarnya merupakan kendali yang dibungkus dengan rasa manis. Kebenaran kini tak lagi menyakitkan. Iya, kebangkitan itu menuntun mereka pada hal yang dulu paling ditakuti para empati, menghadapi bayangan mereka sendiri. Jung menulis, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Ketika seorang empati duduk sendirian setelah pelecehan narsistik, kegelapan muncul bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk diakui. Itu adalah rasa takut ditinggalkan, luka masa kecil yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk sembuh. Tanaman yang mereka tekan selama bertahun-tahun. Dalam kesendirian, kebenaran ini muncul ke permukaan, tidak lagi ditekan. Ini bukan kehancuran, ini adalah pemurnian. Empati akhirnya memiliki ruang untuk menyembuhkan luka yang tidak dapat diciptakan oleh para narsisis. Luka-luka itu hanya diaktifkan oleh perilaku narsisis. Dalam isolasi ini, aspek-aspek diri yang lebih dalam mulai berkembang seperti benih yang bertemu tanah yang subur. Empati menjadi peka dengan cara yang sehat. Mereka dapat merasakan energi mana yang beresonansi, siapa yang aman, batasan mana yang penting, dan apa yang akhirnya harus dilepaskan. Intuisi yang pernah terhalang oleh kebisingan manipulasi sekarang menajam.
Mereka mulai memperhatikan isyarat-isyarat halus yang sebelumnya mereka abaikan. Sedikit ketidaknyamanan ketika seseorang melewati batas. Ketenangan aneh di dalam ketika jiwa berkata tidak. Perasaan dibimbing oleh kebijaksanaan yang lebih dalam dari pikiran mereka sendiri. Ini juga merupakan momen ketika mereka terhubung kembali dengan kekuatan hidup yang pernah dikuras oleh si narsisis. Tanpa ada seorang pun yang mengganggu energi mereka, sistem emosional mereka diatur ulang. Kedamaian bukan lagi sesuatu yang mereka dambakan. Itu menjadi hal yang alami. Emosi mereka tidak lagi berfluktuasi liar seperti saat tinggal di samping si narsisis. Mereka mulai memahami apa artinya mencintai diri mereka sendiri dengan tenang, tanpa sandiwara dan tanpa paksaan, hanya dengan kembali ke diri mereka sendiri. Namun salah satu perubahan paling mendalam terjadi di sini. Mereka mulai merasa aman dengan kehadiran mereka sendiri. Semacam rasa aman yang tidak pernah diinginkan si narsisis untuk mereka. Karena seorang empati yang mandiri adalah seseorang yang tidak dapat dikendalikan oleh seorang narsisis. Dalam keheningan rumah mereka, seorang empati mempelajari kembali pelajaran spiritual tertua. Nilai mereka tidak pernah membutuhkan konfirmasi eksternal. Mereka menegaskannya melalui setiap napas, setiap pilihan, setiap momen sendirian, tanpa merasa hampa. Pada titik ini, rumah bukan lagi rumah dalam arti duniawi. Itu menjadi fase transformasi, ritual, tempat perlindungan, kelahiran kembali. Dan ketika kelahiran kembali itu lengkap, ketika hati mereka penuh lagi, ketika jiwa mereka telah merebut kembali pusatnya, mereka melangkah kembali ke dunia, bukan untuk mencari siapapun, tetapi untuk hidup sebagai diri mereka sendiri, di luar tarikan gravitasi dari racun narsis manapun. Bagian keempat, ketika seorang empati belajar untuk bersama diri mereka sendiri. Saat jiwa terakhir kembali akan tiba, saatnya setiap empati yang telah selamat dari pelecehan narsistik akhirnya mencapainya. Saat mereka menyadari bahwa dia bukan lagi melarikan diri, tetapi kembali. Sepanjang waktu yang mereka habiskan sendirian di rumah menghindari kebisingan dunia luar, mereka percaya bahwa mereka sedang bersembunyi. Tapi suatu hari ketika pikiran berhenti gemetar dan hati berhenti bergetar, mereka menghadapi kenyataan yang sebelumnya tidak pernah berani mereka hadapi. Mereka tidak pernah benar-benar bersama diri mereka sendiri. Dalam hubungan dengan seorang narsisis, seorang empati selalu memantau, selalu menyesuaikan diri, selalu memberi, selalu menundukkan diri untuk menghindari konflik. Itu bukanlah kehadiran. Itu adalah bertahan hidup melalui kewaspadaan. Dan ketika mereka akhirnya melangkah keluar dari hubungan itu, keheningan menjadi ruang pertama dalam hidup mereka, di mana mereka tidak perlu lagi mengubah diri mereka sendiri menjadi ada, menyenangkan, mudah, atau cukup baik. Dalam keheningan ini, jiwa mereka akhirnya bernapas. Jung pernah berkata bahwa hanya dalam keheninganlah alam bawah sadar berani muncul dari bayang-bayang. Bagi seorang empati, inilah saatnya alam bawah sadar mulai berbisik, bukan sebagai rasa takut atau obsesi, tetapi sebagai sinar kebenaran yang kecil dan jujur. Mereka mulai mendengar suara mereka sendiri lebih jelas daripada gema masa lalu. Pikiran mereka menjadi lebih koheren. Intuisi mereka lebih tajam. Emosi mereka tidak lagi kacau tetapi bermakna. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka mulai merasa nyaman dengan kehadiran mereka sendiri. Selama periode isolasi ini, seorang empati mempelajari kembali keterampilan yang telah lama hilang, kemampuan untuk duduk dengan diri mereka sendiri. Mereka belajar untuk bertahan dengan rasa sakit mereka tanpa menghakiminya. Mereka belajar untuk mengingat kembali kenangan tanpa runtuh. Mereka belajar untuk melihat diri mereka sendiri tanpa rasa malu. Ini adalah tahap kesadaran batin ketika mereka tidak lagi tenggelam dalam gelombang emosi, tetapi berdiri dan mengamati dari sudut pandang kesadaran. Itu lebih dari segalanya adalah pembebasan sejati. Karena dalam hubungan dengan seorang narsisis, mereka diseret ke dalam reaksi yang konstan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, peredaan, penjelasan, merendahkan diri, mencoba membuktikan nilai diri mereka. Namun dalam keheningan baru ini, mereka mulai menyadari sesuatu yang revolusioner. Mereka dapat merespon mereka, atau memilih untuk tidak merespon sama sekali. Dan ketika pilihan kembali, kekuatan kembali. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan sendirian, semakin jujur mereka pada diri mereka sendiri. Mereka melihat bagian-bagian jiwa mereka yang pernah mereka sembunyikan untuk menjaga kedamaian. Mereka melihat kelelahan yang mereka abaikan, kesepian yang mereka sangkal, mimpi-mimpi yang mereka tinggalkan untuk tetap kecil bagi orang lain. Di ruangan yang tenang ini, mereka memasuki rekonstruksi jiwa. Tidak ada lagi pengejaran, tidak ada lagi memohon untuk dilihat, tidak ada lagi mengecilkan diri hanya untuk membuat seseorang tetap tinggal. Nah, ini adalah kebaikan. Tidak keras tetapi seismik. Kemudian suatu hari duduk di dekat jendela saat cahaya untuk memenuhi ruangan, mereka menyadari kebenaran akhir. Keheningan tidak lagi menakutkan. Kesendirian tidak lagi hampa. Berada di rumah sendirian tidak lagi menyakitkan. Itu telah menjadi ritual sakral. Dan ketika empati merasa aman dengan kehadiran mereka sendiri, mereka melangkah ke dalam semacam kebebasan yang tidak pernah dapat dicapai oleh seorang narsisis. Kebebasan yang tidak membutuhkan validasi penyelamat atau saksi. Mereka mandiri menyalakan diri sendiri dan memulihkan diri. Mereka menjadi teman yang dulu mereka harapkan dari orang lain.
Dan saat itulah jiwa benar-benar terbangun ketika mereka tahu bagaimana berdiri di samping diri mereka sendiri dan menolak untuk meninggalkan hati mereka sendiri lagi. Bagian kelima, kembali ke diri sendiri. Ketika keheningan menjadi ruangan tempat jiwa terlahir kembali. Ketika seorang empati mencapai tahap akhir penarikan diri setelah pelecehan narsistik, keheningan tidak lagi hanya menjadi tempat berlindung dari rasa sakit atau alat untuk menstabilkan sistem saraf. Pada titik ini, keheningan menjadi ruang sakral, tempat jati diri terlahir kembali. Di sini mereka tidak lagi mencari validasi, tidak lagi membutuhkan siapapun untuk memahami mereka, dan tidak lagi mencoba menggunakan kebaikan mereka untuk mempertahankan hubungan yang sudah lama tidak berharga. Di ruangan sunyi itu, para empati akhirnya melihat apa yang sebelumnya tidak pernah cukup tenang untuk mereka sadari. Bahwa untuk waktu yang lama mereka hidup dalam peran yang dipaksakan oleh si narsisis kepada mereka. Bahwa cahaya yang mereka tawarkan tidak pernah diterima dengan nilai sebenarnya. Bahwa mereka bukan karena mencintai orang yang salah, tetapi karena mereka tidak mencintai orang yang salah. Dari meninggalkan diri mereka sendiri demi mempertahankan dunia yang dibangun di atas ilusi. Pada tahap ini, kesunyian mereka bukanlah pelarian. Padahal semuanya. Mereka kembali ke napas mereka sendiri, ke intuisi yang telah diredam, ke mimpi yang dicuri oleh kekacauan emosional yang diciptakan oleh si narsisis. Dan sekitar mereka tenang. Mereka mulai mendengar suara jiwa yang kecil namun kuat berbisik. Ini rumahmu. Bagi seorang empati, ruangan yang tenang itu menjadi tempat mereka mengumpulkan serpihan-serpihan energi mereka yang dulunya diambil melalui kontrol, manipulasi, dan gaslighting. Inilah momen yang disebut Jung sebagai kembali ke diri sendiri. Ketika seseorang menemukan pusat keberadaan mereka lagi setelah berjalan melalui kegelapan orang lain, mereka perlahan-lahan memahami bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang kreatif. Pada jam-jam yang tidak terganggu, itulah ide-ide baru muncul. Emosi lama terurai dan keyakinan yang salah digantikan oleh kejelasan. Para empati tidak membutuhkan kebisingan eksternal untuk merasa hidup. Kehidupan sudah hadir dalam gerakan-gerakan halus pikiran mereka dalam cahaya yang mereka pancarkan di sudut-sudut yang dulu mereka hindari. Keheningan menjadi cermin yang mengungkapkan kebenaran. Bukan kebenaran tentang si narsisis, melainkan tentang diri mereka sendiri. Kesadaran ini memberi mereka sesuatu yang tidak mereka miliki selama hubungan yang beracun. Kebebasan batin. Saat mereka duduk di ruangan yang familiar itu, tanpa apapun kecuali napas dan kehadiran mereka, mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk melihat bayaran mereka sendiri tanpa berlari. Kebahagiaan tidak lagi bereaksi melalui pola-pola lama. Kebahagiaan adalah mengetahui mereka tidak lagi didorong oleh rasa takut ditinggalkan atau kebutuhan untuk diterima. Maka keheningan yang dulu menyertai rasa sakit mereka menjadi guru mereka. Guru ini menunjukkan kepada empati perbedaan antara cinta dan eksploitasi, antara koneksi dan pencurian emosional, antara kedamaian dan keheningan yang menghukum dari seorang narsisis. Guru ini membantu mereka memahami bahwa kesepian sejati bukanlah saat sendirian, tetapi saat dikelilingi oleh orang-orang yang mengecilkan jiwa. Ketika kejelasan datang, mereka mulai membangun kembali hidup mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Mereka menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal sederhana, sehelai halaman buku, sore yang berangin, secangkir teh hangat, saat-saat tenang berbaring di tempat tidur menyadari tidak ada seorang pun yang menguras energi mereka lagi, yang menguras. Inilah jenis kedamaian yang hanya dapat benar-benar dihargai oleh mereka yang telah hidup terlalu lama dalam kekacauan. Keheningan bukan lagi sebuah kebutuhan, itu adalah sebuah pilihan. Dan kemudian, transformasi yang mendalam terjadi. Para empati tidak lagi takut pada dunia, tetapi mereka tidak pernah kembali ke cara hidup lama mereka. Mereka menjadi seseorang yang mengetahui nilai energi mereka. Mereka tahu siapa yang pantas memasuki ruang sakral mereka. Mereka tahu kapan hati harus terbuka dan kapan harus menarik diri. Dan yang terpenting, mereka mengerti bahwa keheningan bukan sekadar tempat bertahan hidup, tetapi tempat di mana jiwa mereka terlahir kembali. Wah, ini adalah tahap yang harus dilalui oleh setiap empati yang terbangun. Ketika keheningan menjadi sebuah bahasa, ketika kesendirian menjadi guru, dan ketika ruangan kecil mereka yang tenang menjadi gerbang menuju versi diri mereka yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas daripada versi manapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Pada akhirnya, keheningan dan tinggal di rumah seorang empati bukanlah tanda-tanda kehancuran. Itu adalah bukti terkuat dari kebangkitan batin, bahkan yang tidak pernah mereka duga. Setelah perjalanan yang penuh dengan luka, jiwa mereka memasuki tahap yang digambarkan Jung sebagai pemulihan energi esensial. Sebuah fase di mana mereka merebut kembali setiap serpihan cahaya yang pernah dikuras oleh si narsisis. Dan dari kebisingan dan getaran kacau dunia ini menjadi ritual transformasi paling mendalam dalam hidup mereka. Selama hari-hari yang tenang di rumah, mereka belajar untuk hadir dengan diri mereka sendiri dengan cara yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Tidak lagi didorong oleh rasa takut ditinggalkan, tidak lagi mengejar persetujuan, dan tidak lagi terdorong untuk menyembuhkan orang yang tidak pernah ingin disembuhkan.
mereka akhirnya memahami kedamaian itu bukanlah sebuah hadiah. Itu adalah hak lahir dari jiwa yang telah lama mereka lupakan. Yang luar biasa adalah ini. Keheningan mereka mulai menjadi bahasa baru. Bahasa yang tidak memerlukan penjelasan, pembuktian, atau perdebatan. Ketika seorang empati berhenti berbicara, itu bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Itu karena mereka akhirnya belajar bahwa tidak semua orang layak mendengar kebenaran mereka. Dan ketika mereka tinggal di rumah sendirian, itu bukanlah isolasi. Itu adalah kembali ke akar keberadaan mereka, di mana intuisi, kebijaksanaan, dan kedaulatan batin dapat bernapas lagi. Dari keadaan ini, mereka mulai melihat dunia dengan mata baru. Mata tidak lagi dikaburkan oleh ilusi, rasa kasihan, atau pengorbanan yang berlebihan. Mereka mulai melihat sifat asli orang lain untuk memahami dengan jelas motif, energi, dan getaran yang dibawa setiap koneksi. Mereka menjadi tajam tanpa menjadi pahit, tenang tanpa perlu memaksakan apapun. Yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang narsisis adalah kebangkitan yang hening ini. Karena begitu seorang empati muncul dari fase keheningan, mereka tidak pernah kembali sebagai pribadi yang dulu. Mereka tidak lagi mudah terpengaruh, tidak lagi mudah dimanipulasi, dan tidak lagi emosional, pasokan yang dapat diakses siapapun sesuka hati. Mereka menjadi jiwa yang berjalan melalui kegelapan malam kesadaran, menyentuh kedalaman rasa sakit, dan bangkit dengan kekuatan yang ditempa dalam bayang-bayang. Dan kekuatan itu tidak keras. Itu sederhana, halus, dan tidak dapat dipatahkan. Karena pada akhirnya mereka berempati bahwa keheningan tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga melahirkan mereka kembali. Tinggal di rumah tidak hanya menawarkan keamanan. Itu menjadi tempat di mana mereka memulihkan cahaya mereka, menulis ulang takdir mereka, dan melangkah ke dalam kedaulatan jiwa yang baru. Dan ketika mereka kembali ke dunia, mereka tidak lagi mencari siapapun untuk memahami mereka. Atau mungkin mereka bahkan mengalihdayakan apa yang mereka lakukan kepada pemasar. Mereka menjadi orang yang paling memahami diri mereka sendiri. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Anda tidak menghilang, Anda menjadi. Anda tidak menyusut, Anda memilih. Dan Anda tidak ditinggalkan, Anda dibimbing kembali ke diri Anda sendiri. Inilah kebangkitan yang harus dilalui seorang empati. Perjalanan yang tenang, yang cukup kuat untuk menghancurkan setiap ilusi dan memungkinkan cahaya sejati mereka muncul. Tidak lagi dimanipulasi, tidak lagi dimiliki, tetapi sepenuhnya dan selamanya menjadi milik mereka sendiri.